Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita lanjutkan kuliah fisika komputasinya. Mohon maaf sedikit telat selama 45 menit, lebih kurang karena ada listrik yang mati. Jaringan listriknya ada yang mati di prodi. Jadi kita lanjutkan kuliah kita. Kemarin sudah di looping ya, di looping, kemudian tugasnya belum Bapak cek, mudah-mudahan semua sudah mengerjakan. Ya. Nah, di bagian looping itu ada di control flow ya, di control flow itu ada exception ya. Apa itu exception? Silakan nanti dipelajari sendiri. Ini Bapak share screen. Oke. Oke, ini ya. Jadi di exception itu nanti silakan di otak-atik dipelajari. Tapi pada intinya dia mirip dengan else if, ya, else if. Tapi lebih khusus untuk menangani error, ya, kesalahan. Struktur sederhananya dia seperti ini: try, except, ya. Try bodinya, exceptnya. Nah, contoh sederhananya adalah ini, try f open nama file, except errornya. Jadi dia akan mencoba membuka nama file tertentu yang ditampung dalam variabel f. Kalau filenya ada atau bisa dibuka atau bisa ditulis dan sebagainya, maka dia akan mengeksekusi bagian ini ya. Tapi kalau tidak ada, dia akan menampilkan ini. Ya. Jadi try exception ini untuk menangani. Jadi kalau misalnya kita buat listing program untuk membuka sebuah file. Nah, kalau kita tidak menggunakan try exception, kalau filenya ada, oke, bisa berjalan. Tapi kalau tidak ada, maka akan terjadi error. Nah, codingnya stop. Ya. Nah, runningnya stop. Ya. Nah, dengan menggunakan try exception, kalau misalnya filenya tidak ada, apa yang akan kita lakukan? Nah, itu di sini ya. Jadi menghindari stopping code di sini ya. Jadi menghindari kode eksekusi perintah yang berhenti, yang keluar dari programnya jalan berhenti sendiri. Nah, itu ide utama try exception. Jadi nanti bisa dicoba. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi dan modul ya. Nah, fungsi dan modul. Nah, ada beberapa fungsi yang sudah disediakan oleh Python. Beberapa bahasa pemrograman yang lain itu juga sama, sudah menyediakan beberapa fungsi tertentu yang digunakan untuk keperluan tertentu gitu ya. Jadi kemarin kita misalkan menjumlahkan A tambah 3 tambah 2 atau 2 tambah 5 dan sebagainya. Nah, itu operasi matematika yang biasa. Nah, itu biasanya itu tidak termasuk dalam fungsi-fungsi khusus. Ya. Nah, kalau beberapa fungsi khusus di operasi matematika di aritmatika matematika misalkan ya. Nah, di MATLAB
di Python, di Google Colab, dia terdapat dalam fungsi dalam modul math. Ya, jadi ini modul. Jadi modul nanti di dalamnya ada fungsi-fungsi. Ya. Nah, ini. Jadi modul math ini menampung semua fungsi yang ada di matematika. Nanti bisa dicek apa saja fungsi-fungsi yang ada di modul math ini. Ya. Jadi semacam pustaka modul itu. Pustaka dari sebuah fungsi. Nah, contoh yang ini. Jadi kalau kita menggunakan mau menghitung akar, kita tidak bisa langsung strp, misalkan. Itu tidak bisa. Karena dia fungsi strp ini itu adanya di dalam modul math. Jadi kita harus panggil dulu. Nah, untuk memanggilnya kita gunakan ini from math import strp namanya. Nama fungsinya adalah strp. Nah, kemudian baru bisa kita jalankan strp 4. Nah, hasilnya adalah 2. Nah, itu ya. Atau fungsi trigonometri yang lain, misalkan math sin 2. Nah, jadi untuk menghitung nilai sinus dari sudut, maka seperti ini. Ya. Atau tangan dan sebagainya, itu bisa ini ya. Jadi kita bisa gunakan fungsi yang ada di dalam modul yang sudah disediakan oleh Python. Oke. Ada masalah di sini? Bisa dicoba ini di collab masing-masing. Yang ini. Ada masalah? Bisa dicoba enggak? Mana yang lain bisa dicoba enggak? Pak. Hah? Bisa. Kenapa Mardi? Belum bisa Mardi kalau Bapak ada praktek. Kan bisa dicoba di Google Colab masing-masing ini. Bisa dicoba enggak di Google Colab masing-masing? Buka Colab-nya, kemudian tuliskan ini. Ada masalah enggak seperti itu? Sudah dibuka Colab-nya? Hah? Sudah dibuka belum Colab-nya? Kalau Colab-nya enggak dibuka, ya enggak bisa kan? Bisa enggak? Bisa, Pak. Hah? Bisa ya? Iya, bisa, Pak. Sudah dicoba. Nah, oke. Jadi kalau nggak dicoba, nggak dibuka Google Colab-nya, ya mana bisa. Ya kan? Itulah kenapa Bapak suruh pakai laptop, supaya bisa buka Google Colab-nya, supaya bisa langsung dicoba. Jangan nunggu Bapak yang coba. Kalau yang seperti ini, kalau sesuatu ada yang memang rumit yang harus dijelaskan, ya Bapak yang menjelaskannya. Ini kan tinggal ketik. Kalau nggak mau ketik, ya copy paste aja di Google Colab. Buka Google Colab, copy paste, running. Nah, bisa kan? Masa harus Bapak dulu yang jalankan ini? Enggak kan? Oke. Tuh ya. Oke, jadi Bapak anggap ini enggak ada masalah ya. Nah, karena perintahnya cuma ini from math import. Jadi kita ingin menggunakan menggunakan fungsi akar untuk menghitung akar. Nah, ini. Oke. Selain akar, bisa menggunakan fungsi-fungsi trigonometri, ada sin. Nah, coba cek sin 30 berapa? Nah, gunakan fungsi mat yang ada di fungsi sin yang ada di modul mat untuk menghitung sin 30 berapa? Coba cek. Berapa sin 30?
Berapa? Rahma? Setengah, Pak. Setengah. Setengah itu teorinya atau yang sudah kamu hitung? Nah, ayo. Sudah maksudnya apa Hasil aja? hasil hitungan Python berapa? Hah? Enggak, bukan hasil itu. Hasil Rama tahu, Pak. Nah, itu yang Rahma tahu 30 setengah gitu kan. Nah, hasil yang dihitung Python berapa? Berapa? Minus 0,98 bukan Pak? Ya, ini Bapak tanya, Bapak belum menghitung kan? Bapak belum buka Google Colab ini. Nah, makanya Bapak tanya, sin 30 kalau kita kan yang kita tahu sin 30 kalau menggunakan sudut istimewa itu adalah 0,5 gitu kan? Nah, sekarang kita cek Python dengan Python kan itu kan. Jadi hitung dulu sin 30 coba menggunakan mat sin dalam kurung 30. Berapa hasilnya? Ria Karisma berapa? Ayo, berapa? Rahma, Dia, Delta. Ini yang matanya bergerak-gerak berarti ada orangnya. Kalau matanya tidak bergerak-gerak, tidak tahu ada atau tidak orangnya. Ya. Yasi, nah. Berapa? Sin 30. Niken, nah. Dian. Negatif 0,988, Pak. Nah, min 0,988. Nah, Iya, kenapa? masih ada angka belakangnya, Pak. Iya, kenapa bisa seperti itu? Nah, kan itu kan. Nah, secara teori sin 30 itu setengah, tapi menggunakan Python itu min sekian. Nah, itu kan nggak sama artinya kan? Nah, jadi harus kamu cek. Jadi kita membuat program itu bukan hanya jalan ya, harus sesuai dengan yang sudah diketahui untuk ngeceknya. Kalau misalnya sudah untuk ngeceknya sudah diketahui, nah baru artinya program yang kita buat selain bisa jalan itu juga benar. Nah, itu caranya ya. Kan sin 30 setengah. Nah, sekarang dihitung dipakai Google Colab atau Python, sin 30 dapatnya minus berapa tadi kan? Nah, artinya ada yang harus diotak-atik. Nah, itu kan. Nah, sin ini dia membacanya dalam derajat, ya. Jadi Python itu membacanya dua ini adalah 2 derajat. Nah, sementara yang sin 30 itu adalah dalam radian. 30 itu berapa kalau dihitung dengan pi? Berapa pi 30 itu? Berapa pi? Dian Septiani. Berapa pi Dian? Kalau 30. Hah? Niken. Berapa pi Niken? Kalau 30. Ayo, berapa pi? Hah? Ketemu enggak? Ketemu enggak? Ada yang bisa? Hah? Ada yang bisa? Mau Ardi? Ya, Pak. Bisa enggak? Itu Pak, maka dikeluar dari Zoom. 30 itu berapa pi?
Hah? Yang 30 berapa pi? Easi Aprilia. Nah, berapa pi? 30 itu. Oke, gini saja daripada lama-lama itu kan. Oke. Untuk menggunakan sin, fungsi sin yang ada di mat kan sudah bisa tadi kan. Contohnya adalah yang ini kan. Nah, permasalahannya sekarang kalau dua ini kita ganti 30 itu menghasilkan